dengan segenap kerinduan kami. Kami percaya Kau akan puaskan setiap kami pada hari ini Tuhan. Sungguh kami perlukan Engkau Tuhan pada hari ini, memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Kami yang berbeban berat, kami yang letih lesu, kalau datang kepadamu janji Engkau beri kelegaan kepada setiap
kami. Apapun itu Tuhan, kerinduan kami terus menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, Engkau tilik setiap hati kami, sehingga kami yang datang pagi hari ini, Kau beri kami sukacita yang daripada surga, sukacita yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bertandanglah Engkau atas pujian kami pagi hari ini. Lebih lagi Tuhan, kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Engkau bekerja atas ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami. Bersama-sama katakan, amin. Haleluya, bersyukur Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Tuhan Yesus baik, dahsyat dan luar biasa. Yes, haleluya. Engkau kekuatanku, Engkau benteng hidupku. Berjalan bersamamu kami tidak akan takut Tuhan. Haleluya. Kenal
saya saat ini melayani di tempat ini, itu semua karena kecintaan saya kepada Tuhan Yesus. Kalau secara mental saya masih sangat berduka, Bapak Ibu, karena orang yang sangat berarti dalam hidup saya, dalam tumbuh kembang kehidupan saya, itu pergi untuk selama-lamanya. Ibu yang sangat saya cintai, Bapak Ibu. Saya baru pertama ini ya merasakan kehilangan seseorang yang sangat berarti. Ibu yang dari kecil mengajari saya, yang saya tidak tahu apa-apa diajari sampai saya mengerti. Ibu yang terus mendukung, bahkan semangatnya tidak menyerah untuk membesarkan kami kelima anaknya, semangatnya untuk bekerja keras. Kalau saya teringat masa-masa susah ibu saya sangat sedih sekali, Bapak Ibu. Begitu luar biasa perjuangannya. Ibu yang mendukung kami yang tidak punya apa-apa bisa menjadi apa-apa. Ibu yang mendoakan kami anak-anaknya supaya diberkati Tuhan, supaya sukses. Itu juga karena doa dari ibu saya, ibu kami. Ibu yang membawa kami tahu siapa Tuhan Yesus itu. Karena kami dilahirkan bukan dari keluarga Kristen. Saya mengenal Tuhan itu kelas 3 SD baru saya mengenal Tuhan. Baru saya tahu Tuhan Yesus itu siapa. Karena kelembutan ibu saya pada waktu diinjili oleh pelanggan sayurnya itu mau terbuka, sehingga bisa membawa kami mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Hari-hari ini saya pribadi saya sangat sedih sekali, terlebih keluarga besar kami. Kalau bisa saya menahan waktunya Bapak itu pasti saya tahan, tetapi tidak bisa saya menahannya. Kalau Bapak suruh ibu saya harus pulang, harus meninggalkan kami semua anak-anaknya, tidak ada kuasa yang bisa menahannya. Sampai berapa hari kemarin saya, Tuhan, kerinduan saya seandainya kalau saya ditanya apa kerinduanmu, saya pengen ibu saya bangkit. Itu kerinduan saya. Tapi saya kembalikan lagi, bukan saya yang berkuasa atas ibu saya, tetapi Engkau Tuhan. Benar kata ibu saya hari-hari terakhir itu, kamu wis baik tak kopeni aku. Kalau aku dipundhut Gusti, ikhlas no aku. Dia bilang seperti itu. Ternyata seperti ini ya rasanya mengikhlaskan orang yang kita cintai. Bapak Ibu, pesan saya yang di sini yang masih ada orang tua, entah itu ibu atau itu bapak atau yang masih lengkap, di sini ada remaja juga. Pesan saya, hormati orang tuamu, kasihi orang tuamu, cintai orang tuamu. Semuanya ada batasan waktu, yaitu kalau waktunya Tuhan harus kembali, kita sebagai anak tidak bisa sekuat tenaga kita menghalangi waktunya Tuhan. Pagi hari ini saya yakin, saya percaya kalau saya bisa melayani Tuhan, datang di tempat ini semua karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik dalam hidup saya. Karena janji Tuhan, setiap orang yang berbeban berat, yang letih lesu, janjinya akan memberi kelegaan. Saya percaya Tuhan juga akan memberi kelegaan buat keluarga besar kami, buat saya, buat bapak, ibu, saudara semuanya. Amin. Haleluya. Karena satu-satunya penolong dalam hidup kita hanya Tuhan.
satu-satunya penghibur dalam hidup kita hanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Penolong ku harap dirimu.
bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kalau saat ini kami bisa datang ke tempat ini karena kami cinta Tuhan, karena kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau yang lebih dahulu mengasihi kepada kami. Itu sebabnya saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan hidup kepada kami. Dan kami percaya Engkau ada tengah-tengah kami. Engkau melihat setiap hati kami yang rindu akan Engkau. Janji firman-Mu, setiap orang yang datang dengan rasa haus dan lapar akan-Mu akan mendapatkan kepuasan yang daripada Engkau. Urapi kami hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Urapi setiap kami umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap berkati firman. Yang siap sama-sama katakan amin. Salam, bagaimana kabarnya hari ini? Yang baik, dahsyat, luar biasa. Yes, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Ya, seperti Bapak minta dikatakan, kalau bisa melayani tempat ini karena cinta Tuhan. Amin. Saya percaya kalau saudara dan saya ada di rumah Tuhan pagi hari ini karena saudara mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Memang untuk ditinggalkan orang yang setiap hari bersama, bercanda bersama, gitu ya, ngobrol bersama, makan bersama, kemudian ditinggal, tidak lagi bersama. Itu adalah sesuatu yang pengalaman yang tidak bisa terlupakan, gitu ya. Dan nanti kita semua akan mengalaminya. Bukan hanya keluarga besar Bapak, tapi semuanya kita akan mengalami yang namanya pengalaman meninggalkan dan ditinggalkan. Itu semua akan mengalami. Dan kita percaya saat ini kita tidak pernah sendiri, karena kita punya Roh Kudus yang selalu ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-18 minggu kemarin saya sampaikan, untuk kita tetap bisa menyala adalah kita memiliki Roh Kudus, memiliki apinya Tuhan. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku minta sehat. Tuhan, aku minta dilancarkan pekerjaanku. Tuhan, aku minta keluargaku diberkati, saling mengasihi, harmonis, hidup rukun, gitu ya. Tuhan, aku rindu pelayananku semakin baik, semakin setia. Itu tidak salah. Doa-doa seperti itu tidak salah. Tetapi pertanyaannya kepada kita pagi hari ini, sudahkah kita berdoa setiap hari, Tuhan, penuhi aku dengan Roh? Amin. Apakah hanya di gereja saja saat doa kepada Roh Kudus, saat ibadah penuh Roh? Biarlah ini menjadi satu doa kita setiap hari, karena Tuhan katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Setiap hari kita minta supaya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemarin saya sampaikan, ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, menerima kuasa, power, ada kuasa yang terjadi. Kuasa dalam apa? Yang pertama, kembali saya sampaikan, ada kuasa dalam perkataan. Saudara mengenal siapa Petrus, yang dulunya penakut, pengecut, tetapi ketika dilawan Tuhan, ketika hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dia tidak takut dengan banyak orang. Berkhotbah di depan ribuan orang, 3.000 lebih yang percaya, berarti lebih daripada 3.000. Dan perkataannya perkataan penuh dengan kuasa. Buktinya apa? Banyak
Karena perkataan Petrus perkataan yang penuh dengan kuasa. Yang kedua, ketika Roh Kudus dipenuhi dalam kehidupan mereka, murid-murid Tuhan, maka mereka mengadakan mujizat. Saudara ya, ada kuasa untuk mengadakan mujizat menjadi salurannya berkat. Gitu ya saudara. Kita tidak hanya minta mujizat, itu enggak salah minta. Tetapi Tuhan mau saudara gak hanya menikmati mujizat, tetapi Tuhan mau setelah kita dipenuhi Roh Kudus, saudara menjadi salurannya mujizat Tuhan. Amin. Mau jadi saluran mujizat Tuhan? Jangan hanya kita senang menerima mujizat, tetapi Tuhan, aku mau jadi salurannya mujizat. Kita ngomong kepada mereka yang ada, kepada orang yang lumpuh sejak lahirnya, emas dan perak tidak kupunya. Tetapi apa yang kupunya? Apa itu? Kuasa. Kuberikan kepadamu dalam nama Yesus, bangkit dan berjalan. Jadi salurannya mujizat. Jadi berkat. Yang ketiga kita akan merenungkan hari ini adalah ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, ada kuasa untuk mengubahkan. Ya, Kisah Rasul pasal yang kedua. Kemarin waktu ujian penyembahan, kalau Bapak Ibu ikuti di sana, ya, ini Bu Billy sudah menyampaikan ini. Ini kok pas ya, tak sampaikan minggu ya, saya sudah dapat sebelumnya. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Kita akan baca di sana bersama-sama, bergantian ya Bapak Ibu. Cara hidup jemaat yang pertama. Pas 1, saya, Bapak Ibu, Pak dan seterusnya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kedua, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 45. Dan setelah ada dari mereka yang dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tujuh bersama sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus selesai berkhotbah, jadi dikatakan 3.000 jiwa yang bertobat, menyerahkan diri untuk dibaptis, karena perkataan Petrus penuh dengan kuasa. Kita melihat bagaimana setelah mereka murid-murid menerima Yesus, setelah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah murid-murid mereka dikuasai oleh Roh Kudus, apa yang murid-murid lakukan? Kalau kita lihat di sini, hidupnya yang dahulu mementingkan dirinya sendiri. Ya, hidupnya yang dahulu itu mementingkan dirinya sendiri. Semuanya ku, saudara ya. Tetapi kita melihat di sini, mereka mulai punya hati yang peduli kepada orang-orang lain. Ya. Yang dulunya hidupnya hanya orientasinya hanya untuk dirinya.
keluargaku, kebutuhanku. Tetapi mereka mulai memikirkan bagaimana hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang. Hidup yang diberkati itu sederhana. Jangan berpikir tentang bagaimana mendapat berkat, tapi mulailah berpikir bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita punya niat untuk menjadi berkat bagi orang sekitar kita, firman Tuhan katakan, aku Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Tuhan yang menyediakan jemaat yang mula-mula mereka punya kepedulian yang dulunya mereka pelit, gak peduli dengan orang-orang sekitarnya. Tetapi setelah mereka menerima Yesus, apa yang terjadi? Mereka punya kemurahan hati, bermurah hati, suka memberi, suka peduli, suka berbagi kepada orang-orang lain. Yang dulunya gak ingat yang namanya persekutuan, doa, baca firman, saudara ya. Tetapi setelah menerima Yesus, hidup mereka diubahkan. Mereka mulai memikirkan perkara-perkara yang rohani. Mereka mulai cinta dengan perkara-perkara yang rohani, ya. Mereka mulai ada rasa rindu, ada rasa haus untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Saudara bisa baca ayat yang ke-6 di sana. Mereka tiap hari ada dalam bait Allah, saudara. Tiap hari, saudara. Saking apa? Cinta mula-mula. Punya kerinduan yang besar gitu loh, saudara. Cinta mula-mula itu terus ada dalam kehidupan kita. Biarlah kita pun juga setelah kita menerima Yesus, hidup kita dipenuhi Roh Kudus, ada perubahan dalam hidup kita. Yang dulunya nggak senang yang namanya ibadah, sekarang nek nggak ibadah tuh rasanya kok gersang hidupnya. Nah ini berarti sudah mulai ada benih cinta dengan Tuhan, saudara. Yang dulunya doa kita itu bisa dihitung dengan jari, atau kadang-kadang doa, kadang-kadang tidak. Tetapi sudah terus ada kerinduan untuk berdoa, ada kerinduan untuk selalu baca firman Tuhan, ada kerinduan untuk selalu bersekutu dengan teman-temannya dalam komunitas yang benar, gitu ya. Ada kerinduan, ada rasa haus dengan Tuhan. Nah ini loh, saudara. Hidupnya diubahkan, punya perubahan yang luar biasa di dalam kehidupannya, punya kecintaan dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Sudahkah apimu menyala atau apimu padam? Kalau api kita mulai redup, mari kita akan pulih. Minta Tuhan Roh Kudus nyalakan dalam hidup kita, sehingga kita ada kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Ada kerinduan untuk bertekun, untuk merenungkan firman, untuk membaca firman, untuk beribadah. Gak hanya itu, tetapi ada kerinduan yang besar. Bagaimana ya hidupku ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau tadi Mbak Marni menyampaikan pesan, kita yang masih punya orang tua, selagi masih ada orang tua, kita akan menghormati mereka, memperhatikan mereka, menyayangi mereka. Karena ada waktunya kita akan ditinggalkan mereka. Berarti hidup adalah sebuah kesempatan. Bukan hanya itu, saudara. Selagi kita ada kesempatan, kita masih hidup ini, ayo kita akan mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu juga dalam kehidupan kita seimbang. Orang tua rohani, ada orang tua jasmani, ada Tuhan kita yang memiliki arah hidup kita sampai hari ini. Ada satu
perubahan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan melihat di dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke-32. Di sana perhatikan Yesaya 52, bagaimana ketika Roh Kudus itu dicurahkan ada perubahan. Yesaya 32 ayat 15. Kita ketemu Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. 1, 3. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Terus, di mana di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ayat ini luar biasa. Saya menemukan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari ayat ini. Ketika Roh Kudus itu turun dicurahkan dalam hidup saudara dan saya, di sini padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Wow, saudara. Padang gurun itu kan sesuatu yang gersang, gitu ya saudara. Tidak ada tanaman, tidak ada buahan, panas, gak enak, ya gitu ya. Tapi kebun buah-buahan sesuatu yang menyenangkan. Kok kebun buah-buahan? Malah saudara pergi ke kebun anggrek, wah pandangan makanan untuk mata, gitu ya. Kebun pinus, padahal jadi buahnya gitu ya. Seneng gak? Kebun teh, seneng gak melihatnya? Seger, sejuk, rasanya enak melihat hijau-hijau. Makanya sekarang ibu-ibu tuh karena nggak boleh keluar jalan-jalan, ya harus nanam aja di rumah, bisa memandang apa tuh, memandang tanamannya dalam batin, menanam itu setiap hari dipandang gitu. Itu tanaman makanan untuk mata. Apalagi kebun buah-buahan, kebun apel. Betapa indah jalan-jalan sambil memetik buah apel itu di Batu itu ada diambil di sana. Kebun buah-buahan sesuatu yang menyenangkan. Bahkan di sini dikatakan kebun buah-buahan itu akan menjadi apa? Dianggapnya hutan. Wes sempit akai saudara. Artinya apa? Mengalami yang namanya kelimpahan. Coba kita akan lihat satu demi satu. Ini perhatikan, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Berarti ada perubahan. Padang gurun jadi kebun buah-buahan, ada perubahan. Terus kita lihat di sana, di padang gurun selalu ada keadilan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Ini apa maksudnya? Kita akan baca, inilah padang gurun berlaku keadilan itu seperti apa? Matius 5 ayatnya yang ke-38. Padang gurun berlaku keadilan. Matius 5 ayatnya 38. Sudah ketemu? 1, 3. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah, di sana. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. 9. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Sini. Padang gurun berlaku keadilan.
Ayat yang ke-8. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dipukul pipi kanan, ganti tonjok pipi kanan. Itu keadilan. Ya toh ya? Adil loh. Ya. Nek kowe jahat, tak balas jahat. Adil? Adil. Nek kowe nyakiti aku, tak balas lebih lagi tak sakiti. Adil enggak? Adil. Tetapi firman Tuhan katakan kebun buah-buahan berlaku kebenaran. Kebenaran firman Tuhan apa? Di sini dikatakan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Itu kebenaran, bukan keadilan. Kalau engkau ditampar pipi kiri, firman Tuhan katakan pipi kanan, berilah pipi kiri. Itu kebenaran, saudara. Kemudian, apabila orang hendak mengadukan engkau karena menyini bajumu, serahkan juga jubahmu. Itu namanya kebenaran. Dipukul pipi kanan, diberikan pipi kiri. Itu sebuah kebenaran. Kemudian kita akan melihat Matius pasal 18. Matius 18. Ayat 21 sampai 22. Kita baca 1, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Kalau keadilan, saudara ya, nek kita ini disakiti, kemudian kita nggak bisa mengampuni, teman yang menyakiti kita nggak mau mengampuni kita, maka kita akan ngomong, bes, kodam tidak mau mengampuni, kalau kamu nggak mau mengampuni aku, ya. Adil sama-sama nggak mengampuni. Tetapi kebenaran firman Tuhan apa? Mengampuninya berapa kali? 70 kali 7 kali. Artinya apa? Tanpa batas. Itu bukan keadilan, tapi kebenaran. Jadi ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Dulu mungkin kita yang jahat yang kalau kita dipukul jadi mukul dulu. Tapi karena sudah berubah jadi kebun buah-buahan, dulu kita jadi mukul, sekarang jadi memberkati. Namanya kebun buah-buahan, saudara. Ya. Roma pasal yang ke-12, coba di sana kita lihat. Roma 12. Roma 12 ayatnya yang 14. Roma 12 dan 14. 1, 3. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara, ini keadilan atau kebenaran, saudara? Kebenaran. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ini kebenaran. Nek keadilan, enak mentantau kon berkati dan dirasani dari nyakiti aku. Nah, itu padang gurun, Bapak Ibu. Kalau hidup kita sudah diubahkan Tuhan jadi kebun buah-buahan, kita akan memberkati orang yang menganiaya. Berkati, jangan mengutuk. Ayat yang ke-20 juga demikian. Tetapi
pasal 12 ayat 20. Pasal 12-20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau pada buruk, saudara, setelah kita lapar, musuh kita nggak punya makan, musuh kita kesakitan, orang-orang yang pernah mengecewakan kita yang menderita. Kalau masih di padang gurun, dirasakan, ini jahat sama aku. Tetapi ketika kita sudah ada sampai ke kebun buah-buahan, firman Tuhan katakan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika haus, beri dia minum. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu kebenaran. Kebun buah-buahan itu kayak itu, saudara. Luar biasa. Mari kita akan bersama-sama belajar kepada kebenaran firman Allah. Saya sangat diberkati dengan firman Allah Israel dan Israel. Luar biasa. Roh itu dicurahkan, padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buah. Ada perubahan dalam hidup kita. Dan yang luar biasa di sini dikatakan firman Tuhan tadi, di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara mau nggak hidupnya itu damai? Amin. Saudara mau nggak hidupnya itu tenang, sejahtera gitu? Mari kita akan bersama-sama hidup di dalam kebenaran. Kalau kita benar, saudara, makan sambal sama terong pun rasanya kayak empal. Amin. Enak, saudara. Kalau ada kebenaran kan tenang, damai. Makan apa saja terasa wow, nikmat, saudara. Tapi kalau nggak ada kebenaran, bang dari mana itu, saudara? Kemerungsung, nggak dari daging, saudara. Puji Tuhan. Mari saat ini kita akan mengecek diri kita masing-masing. Apakah saudara dan saya masih di padang gurun atau sudah menjadi kebun buah-buahan? Apakah kita sudah sampai kepada kebun buah-buahan atau masih ada di padang gurun? Kalau masih di padang gurun, kita akan minta Roh Kudus akan mencurahkan rohnya dalam kehidupan kita, sehingga padang gurun itu akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Dan di padang gurun selalu berlantang, dan tetapi kebun buah-buahan selalu ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Akibat kebenaran, tenang dan sejahtera. Kita mau cek diri kita masing-masing. Ya. Kita renungkan, kita mau cek diri kita masing-masing. Ketika saudara ditampar kiri-kiri, pulang gitu, saudara. Apa yang saudara lakukan? Marah? Balas? Sakit hati? Ketika saudara disakiti, dikecewakan, apa yang saudara lakukan? Ketika saudara dicaci maki, ketika sudah dilukai hatinya, ketika kita dirugikan, ketika kita nggak diperhitungkan, gitu ya, ketika kita dilupakan, ketika kita tidak diingat, padahal kita sudah banyak nolong mereka, kita sudah banyak bantu mereka, kita sudah banyak perhatikan mereka, tapi ganti kita susah.
semakin lihat dalam hidup kita. Mari kita akan lihat, kita akan meneladani daripada Tuhan Yesus. Kemarin pendoa pagi membaca ayat firman Tuhan dalam Injil Lukas itu. Tuhan Yesus itu dihadapkan dengan Pilatus, Herodes dilempar sana lempar sini. Pilatus gak mendapatkan kesalahan. Dilempar ke Herodes, di sana tidak mendapatkan kesalahan Yesus. Tetapi mereka tetap menyalahkan Yesus. Tetap menyalahkan Yesus. Itu ada yang luar biasa. Dan ketika Yesus disalibkan, mati, diolok, masih diolok, dihina, dicaci maki. Bagaimana Yesus yang minta ampun mereka? Ini berarti bukan di padang gurun lagi, sudah masuk dalam kebun buah. Ayo pagi hari ini cek diri kita masing-masing. Masihkah kita ada di padang gurun atau sudah masuk ke kebun buah? Itu sebabnya perlunya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika Roh itu dicurahkan dari atas, maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah. Tuhan memberkati. Kita siapkan diri kita. Kita minta berkarya Roh Kudus di sini. Kita minta Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Secara manusia, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan membuka hati kita untuk Roh Kudus saat pagi hari ini. Kita tidak salah, kita minta diberkati. Kita tidak salah, kita minta sehat, minta panjang umur, tidak salah. Tetapi pagi hari ini Tuhan mau dalam hidup kita. Mari Tuhan, penuhi aku dengan Roh. Penuhkan aku dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Karena ketika Roh itu turun, maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buah. Sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita akan diubah Tuhan menjadi baik. Memang itu tidak mudah saudara. Secara daging, secara manusia daging kita. Ketika engkau disakiti, ketika engkau dilupakan, ketika engkau tidak diingat, ketika engkau diperlakukan tidak adil, hati ini berontak, hati ini ingin membalas. Tapi ketika engkau dikurangi Roh Kudus, di sana engkau akan memberkati, akan mengampuni. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus. Haleluya.
menjadi seperti Yesus, memiliki hati, pikiran, perasaan, tindakan seperti Tuhan Yesus. Sebabnya setiap hari penuhi kami semua dengan Roh-Mu. Ketika Roh itu dicurahkan, maka padang pun akan berubah menjadi buah-buah. Sesuatu yang tidak baik akan diubahkan menjadi baik. Tindakan kami, perkataan kami, perbuatan kami yang tidak baik akan diubahkan Tuhan, sehingga kami bisa melakukan kebenaran. Karena kebun buah-buahan berlaku kebenaran. Kami mau belajar menghidupi firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Sebabnya Tuhan, tanpa Roh-Mu kami tidak mampu. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa. Kami dagingnya lemah Tuhan. Dan kalau kami juga merasakan sakit Tuhan, tapi kami percaya Roh-Mu yang tetap dalam diri kami yang akan membantu kami, memampukan kami untuk kami terus menghidupi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya yang susah akan dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit di tempat ini maupun di rumah sakit, anak-anakmu yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus masih ada mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi pada mereka, pemulihan terjadi pada mereka. Jangan iman mereka semakin kuat. Mereka punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Bukan kata orang lagi mereka mengenal Engkau, tetapi mereka punya pengalaman bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kau tahu pergumulan kami, dan kami yakin Kau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati orang-orang di sekitar kami. Berkati ibadah nanti sore jam 5 Tuhan. Engkau memberkati kota kami, memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman. Hingga Roh itu dicurahkan, ada perubahan dalam hidup kami. Terima kasih. Sebentar dengan kemalapan firman Allah, kami yang akan memberikan persembahan. Kuduskan biar semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Dia akan mengembalikan miliknya dan juga diberkati oleh Tuhan. Seluruh pelayan yang melayani diberkati Tuhan. Yang berulang tahun di minggu juga mereka diberkati oleh Tuhan, diberikan sehat oleh Tuhan. Akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah anugerah mujizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dalam hidupmu. Diberkatilah saat engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah saat engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati usaha pekerjaan bisnismu, diberkati pelayananmu, sekolah dan kuliahmu. Saat engkau di rumah, saat engkau keluar rumah, Tuhan menyertai dan memberkati engkau mulai saat ini sampai selamanya. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih.